Selamat malam, nama saya Laurencio Luxon, NIM 2411100805. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawancara pengembangan karakter agama tentang makna dan tujuan hidup manusia. Sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna dan tujuan hidup manusia beragama. Makna dan tujuan hidup manusia beragama adalah pertanyaan filosofis fundamental yang signifikan keberadaan dan arah yang ingin dicapai seseorang. Makna hidup merujuk pada nilai personal yang diberikan individu terhadap esensialnya, meliputi pencarian identitas, hubungan bermakna, kontribusi pada dunia, dan pertumbuhan spiritual atau personal. Baiklah, langsung saja menuju ke beberapa narasumbernya. Malam Bang, bolehkah saya meminta waktu Abang untuk diwawancarai? Boleh. Tentang apa ya kalau mau boleh tahu wawancaranya? Untuk itu boleh saya perkenalkan diri dahulu. Boleh. Nama saya Laurencio Luxon dari Universitas Microskill. Saya memiliki tiga pertanyaan untuk Abang. Ya, Pertanyaan sebelum itu pertama, pertanyaannya tentang apa ya? pertanyaan pertama, apa makna hidup sebagai manusia beragama? Agama ya. Pertanyaan apa coba ulang? Apa makna hidup sebagai manusia beragama? Oke. Kalau menurut saya nih, makna hidup sebagai agama kan kan agama Buddha. Jadi kan untuk mengikuti agama saya kan ada yang juga nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, mengasusila di situ, mengatakan kata-kata palsu, lalu tidak boleh mabuk-mabukan dan segalanya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari yang makna hidup yang kita sudah terapin dari agama itu, berarti kita harus melakukannya agar kita tidak terhindar, tidak ter, eh, terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi nanti kalau kita melakukan hal-hal tersebut itu maka mungkin ke depannya kita akan dapat hidup yang tidak kita inginkan. Misalnya hidup kemiskinan, hidup hidup jadi kriminal, hidup jadi buruan dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah boleh saya tanyakan, apakah kehidupan agama membuat Anda bahagia? Pasti, pasti iya. Karena kalau saya tidak beragama mungkin ya nggak mungkin saya hidupnya saya begini. Jadi pola pikir, jadi agama itu bikin saya pola pikir itu jalan. Jadi saya berpikir logis bagaimana agama itu bikin saya hidup lebih baik. Jadi gimana sih saya mengontrol diri saya untuk menjadi orang yang lebih bijak atau baik gitu. Baiklah. Untuk pertanyaan ketiga, Ya, bagaimana ada Anda lagi? menyikapi perbedaan agama atau keyakinan orang lain? Oke, kalau kami perbedaan orang lain, ya kita jangan kalau ada perbedaan pasti ya udah kita jangan langsung kalau kita ada perbedaan jangan karena kan agama itu kan pasti jelasnya menjelaskan yang baik-baik kan putaran ya kita tanamkan diri aja pasti agama itu menjelaskan kita apa menjelaskan kebaikan. Oke, baik Bang. Terima kasih untuk waktu Abang. Untuk sebelum, bolehkah Anda perkenalkan identitas Abang? Boleh. Oke, kenalkan saya Randy Surya. Saya eh, sebagai karyawan lah masih sekarang. Jadi
umur saya sebenarnya masih 19, masih setara-setara dengan abang lah, ya kan? Iya, Universitas juga kan, benar nggak? ya, Iya, heeh. Jadi kuliah juga sebenarnya. Jadi ya eh, sama lah kita sebagai mahasiswa juga. Jadi kita saling tahu gimana kan juga. Oke, itu aja kan? Gak ada lagi kan? oke. Terima kasih untuk waktu yang Abang berikan. Makasih banyak, Bang. Selamat malam. Nama saya Laurencio Luxon dari Universitas Microskill. Bolehkah saya meminta waktu Abang untuk diwawancarai? Nah, boleh. Nama saya dari Yunis. Baiklah, saya memiliki 3 pertanyaan untuk Abang. Pertanyaan pertama, Oke. sejak kapan Anda mulai menjalani kehidupan agama secara aktif? Em, Sejak saya mulai kuliah di Kuala Lumpur, di mana saya rasanya saya merasa tersesat waktu saya mulai kuliah di sana. Saya memikirkan panjang-panjang, apakah saya pilih jurusan yang tepat untuk saya dan cara saya untuk mendapatkan teman-teman yang di Kuala Lumpur. Makanya saya mulai jadi beragama saya. Saya mulai saya mulai pergi ke gereja ke sana lebih sering daripada ke Medan. Di mana di ketika pergi ke gereja sesering itu saya nemu banyak teman-teman dari beberapa negara sekalian dari Indonesia juga yang mereka semua Kristen Katolik. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam menjalani hidup sesuai nilai-nilai agama di era modern ini? Menurut saya tantangan terbesar itu adalah saya sering saya sering mengikuti tren-tren yang nggak baik, yang yang nggak seluruh sama nilai-nilai agama Kristen Katolik. Saya seperti em, saya masih ingat saya pernah buat challenge di TikTok di mana kita ada orang menjilat es krim di toko baru taruh balik saat tes itu dan itu saya merasa bisa kuliah bagi kegiatan sendiri saya rasa sangat bodoh untuk membuat kuliahku seperti itu. Saya nggak mau buat seperti itu lagi. Baiklah, Jadi saya rasa mengikuti tren yang nggak bagus secara karena Kristen Katolik. oke, baiklah. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Anda setelah merefleksikan makna dan tujuan hidup beragama ini? Saya rasa setelah me- pergi ke gereja banyak, betul kayak di Kuala Lumpur, dengan khotbah dari pendeta, saya rasa saya lebih suci daripada yang saya dulu buat pada dulu SMA, SD, kayak gitu. Saya lebih memikirkan tentang orang lain, jangan membuat hal-hal yang bodoh seperti yang saya tadi bilang. Dan ya saya tetap mau mencoba untuk membuat perilaku yang baik, baik, yang baik untuk semasa depan, untuk semasa-masa depan. Itu Baiklah, terima kasih untuk waktu yang Abang berikan malam ini. Makasih banyak, Bang. masih. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Laurencio Luxon. Wait, wait. Ah, Gak usah gitu lagi, anjing. selamat malam, terima kasih atas waktu yang diberikan. Boleh perkenalkan diri Anda? Halo, selamat malam. Nama saya Son Michael. Baiklah, saya ada 3 pertanyaan untuk Anda. Silakan. Per- Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menyikapi perbedaan agama atau keyakinan orang lain? Hmm, Bagi saya, setiap keyakinan itu sebuah jalan yang berisi ketenangan, kebaikan, dan kebenaran. Saya secara pribadi tidak tidak bisa dan tidak mungkin untuk menilai keyakinan orang lain hanya dengan apa yang saya lihat, tapi dari ketulusan mereka dalam berperilaku, berbuat baik, dan sebagainya. Ya, kurang lebih begitu. Baik.
Untuk pertanyaan kedua, apa makna hidup sebagai manusia beragama? Eh, Jujur ini pertanyaan yang agak sulit sih untuk dijawab. Tapi secara garis besar dan pengalaman spiritual saya, eh, mengapa hidup mengapa hidup sebagai manusia beragama itu ya untuk menemukan alasannya kenapa saya hidup sampai saat ini, detik ini, di setiap pertanyaan, keraguan, bahkan kekecewaan itu, saya masih bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa, kenapa setiap pertanyaan yang saya cari hingga saat ini tidak masih belum belum menemukan titik akhirnya. Dan di selama perjalanan spiritual saya, seakan Tuhan mengatakan pada saya untuk teruslah untuk mencari, jangan pernah menyerah, karena itulah makna hidupnya, hidup hidup kalian Pak manusia. Ya kalau begitu. Baiklah. Dan di sini untuk pertanyaan ketiga, apakah kehidupan agama membuat Anda bahagia? 50% yes, 50% no. Setengah-setengah. Kenapa? Karena beban dalam beragama ini juga bukan sesuatu yang bisa dikatakan ringan ataupun berat secara bersamaan, karena kedua-duanya itu seimbang. Ya, kita hidup harus menjalankan aturannya, nggak boleh melanggar aturan-aturan dan ya syariat dalam beragama tersebut. Dan satu sisi mungkin kita sebagai manusia bisa lalai ketika menjalaninya. Jadi ya tidak ada jawaban pasti untuk ini, karena bagi saya itu harus seimbang. Baiklah, untuk Ya, waktu yang Anda berikan. Terima kasih banyak. Mas. Setelah saya mewawancarai beberapa narasumber, saya mengambil kesimpulan bahwa makna dan tujuan hidup manusia beragama adalah mengenai, mengabdi dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hidup dipandang sebagai ujian dan amanah yang harus dijalani sesuai perintahnya, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia beragama memaknai hidupnya dengan ibadah, berbuat kebaikan kepada sesama, menjaga moral dan akhlak, serta berusaha menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi di muka bumi ini. Baiklah, karena telah mencapai akhir video, sekian dan terima kasih.